Dalam beberapa hari terakhir, dunia tidak hanya menyaksikan serangan demi serangan. Dunia mulai melihat pola. Sebuah pola yang perlahan berubah. Dari konflik terbatas menjadi tekanan yang terstruktur. Di satu sisi, Iran terus meningkatkan intensitas serangan. Di sisi lain, Amerika Serikat dan Israel mulai menghadapi konsekuensi yang tidak lagi sederhana. Ini bukan lagi sekadar pertarungan militer. Ini adalah pertarungan tentang siapa yang mampu bertahan lebih lama. Perhatian global mulai meningkat ketika laporan tentang jatuhnya pesawat tempur Amerika muncul ke permukaan. Klaim langsung berkembang. Iran menyatakan mereka berhasil menjatuhkan jet tempur canggih seperti F-15. Namun di sisi lain, Amerika Serikat menyatakan mereka tidak terlibat dalam serangan itu canggih seperti F-15. Namun di sisi lain, Amerika belum memberikan konfirmasi yang sepenuhnya jelas. Disinilah keraguan mulai muncul. Apakah ini benar hasil serangan musuh? Atau justru akibat kompleksitas medan perang itu sendiri? Beberapa analis menyebut kemungkinan yang lebih rumit. Friendly fire. Dalam situasi di mana radar dipenuhi ancaman, drone, rudal, dan pesawat bergerak dalam waktu bersamaan. Kesalahan identifikasi bukan lagi sesuatu yang mustahil, dan dalam hitungan detik, keputusan yang salah bisa menjatuhkan aset bernilai puluhan juta dolar. Ini mengubah cara pandang banyak pihak, bahwa dalam perang modern, tidak ada sistem yang benar-benar sempurna. Namun satu insiden bukanlah inti dari kekhawatiran. Yang lebih mengkhawatirkan adalah pola serangan yang terus berkembang. Iran tidak menyerang satu titik. Mereka menekan dari berbagai arah. Pangkalan militer, infrastruktur energi, hingga jalur logistik di kawasan Selat Hormuz. Serangan terhadap fasilitas minyak di kawasan Teluk menjadi titik krusial. Karena ini bukan hanya tentang militer, ini tentang ekonomi global. Setiap gangguan kecil bisa berdampak besar pada harga energi dunia. Di saat yang sama, Israel juga terus berada dalam tekanan. Sistem pertahanan bekerja tanpa henti. Rudal dicegat, ancaman dikendalikan. Namun di balik semua itu, ada satu pesan yang tidak bisa diabaikan. Tekanan ini tidak berhenti. Di balik eskalasi ini, ada realita yang lebih dalam. Perang ini tidak seimbang, bukan dalam kekuatan, tapi dalam biaya. Iran mengandalkan drone murah, rudal skala menengah, dan serangan berulang. Sementara Amerika mengoperasikan sistem bernilai jutaan dolar untuk menghadapi ancaman yang jauh lebih sederhana. Satu drone bisa memicu respon sistem pertahanan bernilai tinggi. Inilah yang disebut sebagai perang asimetris, di mana efisiensi menjadi senjata utama. Dan dalam jangka panjang, pertanyaannya berubah, bukan siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling mampu bertahan secara ekonomi. Di dalam Amerika Serikat, tekanan mulai terasa. Harga energi berpotensi meningkat, biaya militer terus bertambah, dan publik mulai mempertanyakan arah konflik ini. Presiden Donald Trump kini berada di titik yang sulit. Di satu sisi, ada dorongan untuk menunjukkan kekuatan. Di sisi lain, ada kekhawatiran akan perang panjang tanpa arah yang jelas. Di parlemen, perdebatan semakin tajam. Di masyarakat, opini mulai terbelah. Ini bukan krisis langsung, tapi tekanan yang perlahan meningkat.
Bagi Israel, dampaknya terasa lebih langsung. Setiap hari, ancaman datang. Sistem pertahanan bekerja tanpa henti. Namun, setiap intersepsi memiliki biaya. Setiap hari menambah tekanan. Dan jika dukungan Amerika berkurang, beban itu akan meningkat. Israel tetap kuat. Namun dalam perang yang berkepanjangan, bahkan kekuatan terbesar pun memiliki batas. Di titik ini, para analis mulai melihat lebih jauh ke belakang. Iran bukan hanya negara modern. Ia adalah kelanjutan dari peradaban Persia. Dari Kekaisaran Akhemenia hingga konflik panjang melawan Kekaisaran Romawi. Ada satu pola yang terus muncul. Tidak selalu menang cepat, tapi selalu bertahan. Dan strategi itu terlihat kembali hari ini. Tekanan perlahan, serangan berulang, dan kesiapan untuk konflik jangka panjang. Pada akhirnya, konflik ini mungkin tidak akan ditentukan oleh satu serangan besar, tapi oleh waktu, oleh ketahanan, dan oleh keputusan-keputusan yang diambil di tengah tekanan. Kita melihat bagaimana Iran membangun tekanan secara perlahan, bagaimana Amerika Serikat menghadapi dilema besar, dan bagaimana Israel terus berada di garis depan konflik ini. Namun satu pertanyaan tetap terbuka. Jika konflik ini terus berlanjut, siapa yang akan lebih dulu kelelahan? Dan apakah dunia benar-benar siap menghadapi dampaknya? Sekarang saya ingin mengajak kamu untuk ikut berpikir. Menurut kamu, apakah ini akan berakhir dalam waktu dekat? Atau justru ini baru permulaan dari konflik yang lebih panjang? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Karena setiap sudut pandang bisa membuka cara kita melihat situasi ini dengan lebih luas. Jika kamu merasa pembahasan seperti ini membantu kamu memahami situasi global dengan lebih jernih, dukung channel ini dengan cara sederhana. Tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Dukungan kamu sangat berarti agar konten seperti ini bisa terus berkembang dan menjangkau lebih banyak orang. Dan sebagai catatan penting, konten ini disusun berdasarkan berbagai analisis dan informasi yang tersedia saat ini. Situasi di lapangan dapat berubah dengan cepat, dan beberapa klaim dalam konflik seperti ini seringkali memiliki versi yang berbeda dari masing-masing pihak. Oleh karena itu, penting untuk tetap melihat informasi secara kritis dan tidak bergantung pada satu sumber saja. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.